Oke. Oke, Bapak Ibu, kita review kembali bagaimana nanti saat UKIN ya atau UKM PPG, Bapak Ibu mengupload semua dokumen-dokumen portofolio di sini. Nah, jadi ini merupakan tampilan saat nanti Bapak Ibu akan masuk ya. Ini merupakan tampilannya dan ini linknya. Tadi saya sudah share di kolom chat, saya coba share kembali. Saya coba share lagi. Nah itu ya, web yang nanti akan kita gunakan untuk upload dokumen. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu memperoleh nomor UKG, ya, nanti silahkan dimasukkan nomornya, tapi dari panitia ya, tidak ngarang sendiri. Saya mah mau keinginan saya sendiri aja, nggak bisa ya. Jadi harus sesuai nanti yang diserahkan oleh panitia. Nah, nanti setelah Bapak Ibu login ya atau masuk, Bapak Ibu tampilannya akan langsung seperti ini. Ya. Nah, ini dari menu ke pertama sampai terakhir ini wajib diisi. Ya, ini wajib diisi. Nah, kenapa di sini hanya sampai kolom yang ini ada tulisan wajib diisinya? Bukan berarti yang lainnya tidak boleh diisi. Diupayakan ya itu diisi karena nanti jika beberapa dokumen misalkan di penelitian atau kegiatan refleksi diri atau kegiatan yang menghasilkan inovasi itu kurang, dokumennya tidak sesuai, misalnya ya. Nah, maka nanti penilaian pun bisa ditambah dari yang lain. Makanya kami sangat menyarankan kepada Bapak Ibu agar diisi semua. Dan ingat, dokumen yang akan kita upload ya harus 3 tahun terakhir. Ya, jadi di bawah bulan Juli tahun 2018 ya, itu tidak diperbolehkan ya. Misalkan Pak, saya tahun 87 itu pernah juara Adan CRT. Nah, itu tidak diperkenankan ya diupload di sini karena sudah kadaluarsa gitu. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke menu yang ini ya. Kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nah di sini belum ada file apa-apa yang Bapak Ibu upload. Nah, sebelum kita mengupload, jangan lupa baca kembali deskripsinya, apa saja yang harus Bapak Ibu upload di sini. Nah, sebelum Bapak Ibu upload dokumen, upayakan Bapak Ibu harus mengisi deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Ingat, ketika ada tanda bintang merah seperti ini, nah, saya besarkan ya. Ini artinya wajib diisi, Bapak Ibu ya. Nah, nanti dijelaskan. Nanti saya tunjukkan juga contohnya ya. Ya, nanti diisi dan seterusnya. Kalau sudah selesai, ya di sini tidak ada batas minimum berapa kata ya. Nah, jika sudah selesai nanti Bapak Ibu klik simpan. Klik simpan deskripsi ya. Nah, setelah diisi deskripsi diri ya, deskripsi kegiatan penelitian maksudnya ya, bukan deskripsi diri. Deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi, baru nanti Bapak Ibu tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Disinilah Bapak Ibu akan menambahkan dokumen. Kita klik. Nah, misalnya Bapak Ibu punya 5 artikel nih selama 3 tahun terakhir. Boleh nggak Pak diupload semua? Boleh. Tapi harus satu-satu. Tidak langsung sekaligus 10-nya langsung masuk atau 5 dokumen masuk. Karena di sininya judulnya berbeda. Misalnya apa? Pengaruh atau misalnya efektivitas metode CIRC dalam meningkatkan kemampuan pemahaman membaca siswa di kelas 4 misalkan ya. Judul artikel yang sudah Bapak Ibu publikasi. Penulisnya siapa saja? Ya. Misalnya penulisnya ada 5 atau ada 3, ada 4, masukkan semua. Tapi ya, ini masukkan semua. Ya, misalnya Udin, Ici,
dan seterusnya ya. Kalau ada 2 orang, cukup 2 orang dituliskan. Nah, kemudian di sini ada jenis. Jenisnya itu nanti Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu jurnalnya dikirimnya kemana dipublikasikannya? Ya, di media massa nasional, ya, di proceeding, ya, atau di jurnal internasional, itu paling tinggi jurnal nasional boleh, atau dipublikasikannya di media cetak atau apa ya. Nah, ini ya ada macam-macamnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tuh, ada media nasional dan seterusnya. Nah, itu ya untuk memilih jenis. Kemudian tempat publikasinya di mana? Nah, tempat publikasinya ini kalau tidak salah nama jurnalnya atau tempat daerah ya. Ya nanti mungkin dilengkapi lagi oleh Pak Galih ya. Kalau tidak salah tempat publikasi itu nama jurnalnya. Misalnya nama jurnalnya, apakah jurnalnya itu namanya misalnya Jurnal Pendidikan Dasar ya atau apa ya. Atau misalkan di dalam proceeding apa namanya silakan ditulis. Kemudian tahun terbit, edisi dan volume jangan lupa diisi. Tahunnya tahun berapa, edisi keberapa dan volumenya keberapa. Ya, ini lengkapi semua. Kemudian kalau ini nanti Bapak Ibu kosongkan salah satu, nanti tidak bisa diupload, tidak bisa disimpan. Ya, karena ini ada bintang merahnya. Nah, kemudian di sini penulis hasil karya mohon isikan nilai 1 untuk yang bukan dibuat kolaboratif. Nah, misalkan begini. Nih Bapak Ibu, misalkan yang menulisnya cuma ada 1 orang, maka tuliskan nama Bapak Ibu. Kalau penulisnya ada 5 orang, ya, ada 4 orang, ya. Nah, nanti penulis pembuatnya dituliskan pembuat keberapa Bapak Ibu itu, ya. Kalau Bapak Ibu pembuatnya misalkan di urutan nama itu kedua, maka kedua cantumkan. Ke-1 ya ke-1. Dari berapa? Ya, dari berapa penulis? Misalkan dari 4 penulis. Ya. Bapak Ibu misalkan penulis pertama. Kan suka ada yang kolaborasi ya. Nah, jenis berkas. Nah, nanti ini pilih yang ini ya. Dokumen file. Pilih yang dokumen file. Nah, jika sudah Bapak Ibu baru klik simpan. Ya. Baru klik simpan. Pak Rijal, maaf mau tanya. Pak Rijal. Ya, silakan Bu. Mumpung lagi masih di sini, saya mau tanya kalau volume itu maksudnya apa ya? Ini tuh Bu, biasanya di jurnal suka ada tulisannya Bu. Di artikel itu suka ada tulisannya. Contoh Pak, ke atas dulu, ke atas Pak. Agak bingung, agak takut masalah PTK sama PKP. Ini kan untuk penulisan yang pertama ya Pak, penelitian ya? Ya, betul. Penelitian seperti PTK kan penelitian tindakan kelas ya Pak ya? Ya, penelitian tindakan kelas boleh itu. Judulnya apa, terus apa, jenisnya PTK kali ya Pak? PTK ya? PTK. Tempat publikasi makanya saya di waktu itu di UT, tapi penelitian di sekolah, berarti di SD saya tempat mengajar ya? Ya. Pak Galih masih ada Pak Galih? Ya. Bu Ika gimana? Begini Pak, mau nanya biar jelas ya Pak, masalah PTK, kan PTK itu banyak ya Pak, dalamnya banyak gitu. Judulnya udah pasti tahu, penulisnya saya sendiri umpamanya. Jenisnya PTK, penelitian tindakan kelas. Tempat publikasinya itu di mana Pak? Apa di tempat saya mengajar pada saat PTK atau bagaimana? Ini nama jurnalnya atau apa Pak Galih? Saya lupa lagi. Kalau PTK pilihannya ada apa di jalan PTK? Tempat publikasi biasanya kalau kita kan di sekolah Pak. Iya, tapi kan sini pilihannya PTK ya. Iya betul. Di sekolah biasanya. Iya, kalau kita kan di sekolah. Iya, di sekolah. Makanya tempat publikasi ini ada. Tadi saya baca di sini nih barusan karyanya sudah di seminar. Nah, laporan ya di SD sebutkan SD-nya berapa? SD berapa? Nama SD-nya kan ya itu kan. Pilihan ya, itu tempat publikasi SD tempat kita mengajar ya. Iya, betul. Kayaknya sih. Udah tahu juga ini Bu Ika. Ya, makanya kita tanya-tanya mumpung di sini takut salah ya. Iya, betul. Ketahuan.
Tahun terbit udah. Edisinya maksudnya apa, Pak? Edisi pertama, apa kedua, apa gimana? Jadi Edisi. pilihannya dulu pastikan itu adalah laporan ya, laporan ilmiah, kalau bukan artikel. Jadi beda ya. Ya, Nah, Pak. coba Pak Ija, laporan hasil penelitian belum diseminasikan aja. Ya. Oke. Nah, tempat publikasinya sekolah, tahun terbit dan sebagainya, tahun PTK-nya saja kapan? Ya, ya, Pak. Ya, jadi tahunnya 2020 misalkan, udah aja gitu. Cukup dengan tahunnya saja kalau PTK, ya. Kalau saya maaf, Pak, PTK tuh paling terakhir itu kan dibilang 31 Juli itu terakhir ya, Pak ya? 2018. Ya, betul. Kalau 31 Juli September, November, 2021. ya kalau September, November bisa, Pak? 2018. Bisa. Kan kemarin udah disampaikan. Ya, oke, sebentar. Oh, Itu tempat ya. publikasi SD. Tahun terbit sudah. Ya. Udah itu edisinya mungkin pertama. Nah, saya kok tanya Tahun aja. volumenya. Kalau PTK cukup tahun. Kalau PTK cukup tahun saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh diabaikan edisi dan volumenya ya. Oke, siap. Nah, seperti itu. Karena memang saya sadari kebanyakan Bapak Ibu pasti PTK ya. Nah, Iya, jadi iya. nanti tempat publikasinya, misalkan tempat sekolahnya di mana, kemudian tahun terbitnya dicantumkan tahun berapa gitu ya. 2018 nggak masalah ya, Pak. Tapi di sini kan bulannya nggak ada, Pak. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tapi bulannya Bu Anu Ika, tahun 2018 bulan apa gitu? September. Iya, Bapak Ibu tidak usah dicantumkan, cukup tahunnya saja karena nanti akan terlihat di dokumen yang kita upload. Tahun saja Ya, berarti Pak ya. nanti di dokumen yang kita upload itu akan terlihat bulannya bulan berapa ya. Oh iya. Siap. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu misalkan nulisnya kolaborasi ya, PTK-nya itu Bu Ika, kemudian Pak Atur, kemudian saya misalkan. Nanti misalkan Bu Ika penulis pertama atau penulis kedua cantumkan yang sesuai penulis keberapa. Kalau tidak ada kolaborasi ya cukup ya. Penulis pertama dari satu penulis ya dan seterusnya ya. Kalau 2 orang dari 2 orang. Jenis berkas, nah nanti pilih Bapak Ibu dokumen file. Ya. Pilih dokumen file, artinya dokumennya itu yang tersimpan di laptop atau komputer Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Dokumen file, kemudian nanti klik upload ya. Klik upload. Nah. Sebentar ya. Ini masih loading. Nah, nanti akan muncul dokumen seperti ini, ya. Klik upload dan nanti Bapak Ibu ya akan memilih di mana disimpan dokumennya. Ya, misalkan di sini ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh upload. Nah, formatnya itu boleh yang PDF. Usahakan di-uploadnya yang PDF saja ya. Nah, nanti klik PDF, lalu kalau sudah upload ya, seperti tadi ya. Kalau sudah diklik satu dokumen, saya contohkan ya cara menguploadnya. Nah, pastikan, oke silahkan di mute dulu yang lainnya Bapak Ibu. Nah, sebentar ya. Nah, pastikan Bapak Ibu saat mengupload, Bapak Ibu tentukan dokumennya, Bapak Ibu pastikan simpan di mana. Makanya saya menyarankan kepada Bapak Ibu, ya misalnya di lokal disk D menyimpannya, misalkan di sini di Kip Siliwangi atau misalnya kita, nah foldernya khusus PPG misalnya. Ini silahkan buatkan ya dokumen UKIN ya, agar nanti Bapak Ibu sudah tidak berceceran nanti filenya ya. Nah, file ke-1, kedua, bagian penelitian itu apa saja, boleh dibuatkan folder lagi biar tidak bingung ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini saya coba contohkan mengupload salah satu dokumen. Nah, misalnya
Nah, ini ya, ini contoh misalkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah upload, nanti akan ada lampiran di bawah seperti ini. Ya. Nanti akan ada lampiran seperti ini. Nah, kalau sudah itu baru Bapak Ibu klik simpan. Saya klik simpan. Oh ya, maaf, ini belum saya isi tadi ya. Misalnya SD Cihanjuang. Tahun terbit 2019 misalnya. 2019. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lupa belum ngisi, saat nanti kita simpan, pasti akan sama sistem ditunjukkan di mana yang belum kita isi, gitu ya. Nah, kalau sudah diisi semua, kita klik simpan. Klik simpan. Nah, nanti akan ada di bawah. Nah, berarti ini dokumen pertama yang Bapak Ibu upload, ya. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, PTK-nya lebih dari 1. Boleh, kita tambah lagi kegiatan penelitian. Klik. Nah, kita isi lagi sesuai yang saya contohkan tadi, ya. Jangan lupa paling bawah, jangan bingung duluan, Bapak ini tempat uploadnya di mana, nggak ada. Tentukan dulu jenis berkasnya. Makanya pastikan semuanya Bapak Ibu isi dulu. Nah, dimulai dari atas ya. Pastikan semuanya diisi, baru ke sini jenis berkas, dokumen file. Nah, nanti akan muncul di sini. Ya. Kalau sudah, simpan lagi ya. Nanti akan bertambah menjadi 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang kita kembali. Nah, sekarang kita maju ke sini, kegiatan refleksi diri. Ini juga wajib diisi. Nah, jangan lupa baca dulu deskripsinya, ini tentang apa, pahami dengan seksama ya. Jadi saat mengisi itu Pak, mohon izin bertanya sebelum ke tahap refleksi diri Iya. terkait penelitian tadi. Ya, bagaimana Pak? Kalau laporan penelitian tindakan kelas, misalkan ada yang belum dipublikasi, ada yang belum diseminarkan gitu. Nah, di kolom tempat publikasi itu bagaimana mengisinya, Pak? Apa cukup di strip atau bagaimana? Kan tadi ada yang sudah dipublikasi, ada yang belum dipublikasi ya Pak. Nah, saya perlihatkan ya. Kalau tidak salah. Oh, belum itu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu misalkan di sini ya. Judulnya yang Pak Kori itu apa misalkan ya. Bla 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 lah, ini contoh saja ya. Penulis misalnya Steve ya. Nah, misalkan jenisnya. Nah, kalau tidak salah tadi itu ada sebentar. Nah, jenis, pilih jenis. Laporan penelitian yang belum diseminarkan. Nah, ini yang belum diseminarkan ya. Jadi ini bisa menjadi opsi menyelamatkan Bapak Ibu dari hasil artikel Bapak Ibu yang belum dipublikasikan atau diseminarkan ya. Jadi boleh pilih laporan hasil penelitian belum diseminarkan ya. Begitu Pak Kori ya. Nah, ke bawahnya isi untuk mengisi tempat publikasinya itu bagaimana, Pak? Nah, ini harus saya. Itu. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Kori ya. Nah, jadi tempat publikasi ini silahkan tentukan sekolahnya di mana, tempat melakukan penelitian Pak Kori, kemudian tahun terbit, kapan kira-kira dibuat laporannya, ya, penyelesaian laporan hasil penelitiannya. Kalau edisi dan volume itu silahkan dikosongkan saja, ya. Nah, izin bertanya Pak. Silahkan. Izin bertanya Pak. Kalau misalnya laporan yang diseminarkan di salah satu kantor, apakah yang untuk isi di laporan hasil penelitian jenis laporannya di bagian mana Pak? Saya bingung. Nah, ini kan ada. Nah, ini laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Kalau yang bukan di sekolah Pak, maksudnya diseminarkan misalnya di PPSDM begitu Pak. Itu nanti kira-kira nanti jenis laporannya saya tulis di bagian mana ya Pak? Nah, itu kalau tidak salah ini ada di
Misalnya tulisan Proceeding karya. provinsi ya Pak? Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu boleh menentukan yang ini. Media massa provinsi, kabupaten, web resmi dan seterusnya. Jadi pilih yang ini. Oh, oke. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, Terima oke, kasih, sama-sama. Nanti banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Izin bertanya lagi Pak, izin bertanya ya. Ya, Selain silakan. PTK Pak nih Pak, selain PTK, saya pernah ikut PKP Pak, namanya Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran dari Kementerian. Itu bisa masuk nggak di sini Pak? Tadi kalau saya lihat masih bisa Pak, ada the best practice. Coba deh Pak. Saya lihat kan tadi nih, yang jenisnya. Nah, masuk ke sini ya Pak ya, karya ilmiah best practice di Jurnal Proceeding Nasional ya Pak ya? Iya, PKP itu Pak, yang dari Iya. Kementerian. iya, boleh Bu. Itu boleh dimasukkan masuk ya, ke Pak, ya? sana. Iya, Iya. itu boleh Bu. Bisa. Boleh Pak. Nanti dimasukin datanya semua. Nanti ada itunya nanti yang pas yang ini Pak, yang poin bukan refleksi, poinnya ketiga yang sertifikat dari kementerian itu nanti ada itunya bahwa saya itu pernah ikut PKP itu. Itu dibuat dalam bentuk karya tulis ilmiah juga Bu? Iya, ada. Iya. Ada Pak. Nah, berarti dokumen karya tulis ilmiahnya saja, tidak usah dengan apa? Berkasnya yang diisikannya cukup dokumen hasil laporannya saja. Hasil laporannya saja. Iya. Ya. Oke. Nah, itu. Oke. Tapi Saya bentuk- dulu Pak. Untuk Pak. itu PTK-nya nggak apa-apa Pak. Ada sih data-datanya itu. Ada data-datanya nggak apa-apa dimasukin di filenya. Dimasukin aja Bu, tapi usahakan satu file ya. Oke. Iya, usahakan satu file. Oke, siapa Satu lagi? file PDF ya. Satu Silakan. file. Nah, entar dulu Pak lagi satu Pak. PTK itu kan udah pernah dipublikasikan, maunya di sekolah. Berarti kan ada tanda tangannya Pak ya. Tanda tangannya ada. Kalau di file kan susah Pak. Adanya modelnya di buku kayak begini. Nih kayak begini nih adanya. Nah, itu kan bisa di-scan, Bu. Itu bisa Scan. di-scan ya. Nanti Iya, masuknya di lembar pengesahan sendiri terpisah ya Pak, di Iya. filenya itu. betul. Ya, Ya, ada saya lagi? dulu Pak. Silakan Pak Saya, Abdul. Pak. Gini Pak, untuk PTK-nya apakah harus di PDF-kan semuanya nanti Pak? Nah, diusahakan Untuk- nanti saat Bapak Ibu sudah di-scan, itu filenya di PDF-kan. Oh, Ya. di PDF-kan. Iya, Pak, satu lagi Pak. ya, Oh, silakan. Ya, untuk UGN kan nanti Pak, yang dikirim kan Pak, yang hasil yang 30 menit kan itu Pak, atau yang mentahnya juga dikirim Pak. Yang PDF Pak. Nah, itu di PDF-kan juga Pak. Misalkan bahan ajarnya ya, itu juga di PDF-kan. Itu nanti di Oh. pembahasan berikutnya ya Pak ya. Oke. Oh iya Pak. Oke, ini masih kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, ini selesai ya. Sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Saya tutup. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu hasil jenis karyanya ada 3, ada 5, ada 2. Silahkan disesuaikan ya. Kalau misalkan mau ditambah, tinggal tambah lagi ini ya. Pak Rijal, ada yang mau saya tanyakan. Ya gimana Pak? Silahkan. Saya juga mencoba untuk mendaftar. Nah, tetapi di sana NIM Anda belum terdaftar. Coba hubungi LPTK. Mendaftar apa Pak? Mungkin ini. Maksudnya login, masuk. Ya, ngelogin untuk mendaftar. Ya, kan di awal sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, ini tidak bisa dicoba sekarang. Ya, Oh. ini tidak bisa dicoba sekarang. Nanti kalau sudah ada datanya, ya, kemudian sudah dibuka sistemnya oleh pusat, Bapak Ibu baru boleh. Dan itu juga kan di sana terdaftar sampai tanggal 30 sampai tanggal 4 katanya. Apanya Pak? Iya, ini baru tanggal 1, Pak. Sabar. Ya, kan pendaftarannya dari tanggal 30 sampai Iya, tanggal 4. iya, nanti diinformasikan ya Pak ya. Oh iya iya ya. Ya, lewat aja. Pak Ya, Tur. ya, Lewat. ya. Pasti semuanya tetap Ada terinformasikan. UKM PPG, ada UKIN webnya ya. Nah, nanti disampaikan. Belum buka. Oke. Nah, sekarang coba kita kembali ya. Ini kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, berikutnya kalau sudah terlengkapi ya, baru ke kegiatan refleksi diri ya. Kita klik. Nah, jangan lupa ini dibaca juga deskripsinya ya, atau penjelasannya apa saja. Komponen refleksi diri dideskripsikan dengan narasi
tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus. Nah, jadi Bapak Ibu usahakan yang kita deskripsikan di sini harus sesuai juga. Jadi jangan dikurangi atau jangan dilebihkan. Misalnya juara menulis cerpen tingkat internasional. Nah, tapi ternyata di dokumennya tidak ada. Nah, jadi harus disesuaikan dengan pencapaian-pencapaian dengan dokumen yang Bapak Ibu upload juga, gitu ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu nanti dibaca. Nah, ininya ya. Jangan sampai ini Pak harus mendeskripsikan apa tanpa dibaca dulu ininya ya. Nah, tapi gambarannya nah seperti ini ya. Nah, ini hampir include dengan dokumen-dokumen yang akan kita upload ya. Nah, ini deskripsi diri. Setelah Bapak Ibu mendeskripsikan, jangan lupa disimpan deskripsinya. Nah, saya sambil begini saja biar efektif juga. Saya sambil memberikan contoh. Mohon izin saya stop share dulu ya. Pak Gali mohon izin ini sampai jam berapa Pak Gali? Oke. Nah, ini ada contoh panduan aplikasi. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Pak Rijal maaf. Oke, sebelum sebentar Bu ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat Ya. ini contoh ketika mendeskripsikan. Nah, ya. Untuk meningkatkan kualitas selama mengabdi menjadi pendidik, upaya perbaikan diri selalu saya lakukan. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, tapi usahakan sesuai apa yang kita deskripsikan dengan dokumen-dokumen yang kita upload harus sesuai. Jangan dilebihkan atau jangan dikurangi gitu ya. Nah, boleh di screenshot. Nah, tapi ingat, ini jangan di copy paste, jangan di copy paste. Ya, harus pasti berbeda-beda setiap deskripsi diri. Ya. Nah, ini hanya sebagai contoh. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, nanti mendeskripsikannya di sini. Atau Bapak Ibu boleh ancang-ancang dulu dibuat di Microsoft Word dari sekarang misalkan. Tinggal pindahin ya Pak ya. Nah, nanti boleh tinggal dipindahkan ya. Kalau copy paste hasil tulisan kita tidak apa-apa. Simpannya di mana tuh Pak? Di mana Bu? Pak Jal, disimpannya di mana? Habis ditulis itu di sini. Di Word Bu. Di Word Oh, bisa disimpan Bu. ke Word ya? Iya, Ya, misalnya ini kan belum dibuka ya Bu ya, aplikasi Ukinnya ya. Ya. Nah, Ya. Ibu Darmiati boleh menuliskan dulu dari sekarang misalnya deskripsi dirinya. Simpan dulu di Ya. Word. Nah, nanti kalau sudah dibuka web Ukin baru Ibu pindahkan. Oh iya. Nah, biar efisien waktunya ya. Oke. Gitu. Betul. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, itu sebagai tips saja. Berikutnya, ini agak error sebentar ya. Nah, kemudian ini juga sama sistemnya. Ketika kita mau menambahkan kegiatan refleksi diri, kemudian nanti ini cantumkan. Nah, kegiatannya apa saja? Misalkan yang pernah Bapak Ibu ikuti, jenisnya. Nah, refleksi pelaksanaan penelitian, refleksi pengembangan karya inovasi, atau pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran. Ya, ini juga, misalkan ini ya. Nah, ini misalkan masuknya ke kegiatan pembelajaran. Ini harus dijelaskan lagi sih nanti sama Pak Gali. Saya lupa lagi ini untuk berkas yang ini. Sebentar. Permasalahan perbaikan. Oh, misalkan Bapak Ibu menemukan permasalahan dalam, nah ini sesuaikan dengan yang ini ya. Jenis pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, atau penilaian dalam pembelajaran. Misalkan permasalahannya misalkan tentang apa dalam penilaian atau kegiatan pembelajaran selama di sekolah. Perbaikannya dengan apa? Misalkan menerapkan satu metode atau apa ya.
yang efektif. Nah, kemudian tahun atau semester pembelajarannya kapan Bapak Ibu coba memberikan perbaikan dalam kegiatan pembelajarannya, ya. Keterangan, ya. Kemudian ini file dokumennya, sebentar. Ini harus saya komunikasikan lagi dengan Pak Galih ya. Pak Galih masih ada? Oke. Nah, untuk sementara ini coba kita Bapak Ibu minimal mengisi dulu tentang deskripsi dirinya dulu ya. Nah, nanti berkaitan dengan tambahan kegiatan refleksi diri. Coba saya lihat dulu di PowerPoint-nya. Karena ini memang sudah lama saya coba tidak melihat-lihat lagi. Kalau nggak di sini, sebentar. Nah, refleksi diri. Oke, itu nanti tanya jawab langsung dengan Pak Galih mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan dulu minimal bagaimana kita menginput saja dulu ya. Nah, ini jangan lupa nanti disimpan juga ya. Simpan deskripsi. Nah, jika sudah Bapak Ibu kembali lagi ya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan pencarian informasi baru. Nah, kita klik. Nah, ini juga jangan lupa dibaca ya. Komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, berarti kalau kita mengikuti salah satu kegiatan, misalkan kegiatan ini berupa pendidikan, latihan, lokakarya, seminar, workshop ya, yang mendukung peningkatan kualitas diri. Nah, biasanya itu dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Nah, ini ya dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini sama juga ya, deskripsikan kegiatan pencarian informasi baru. Contohnya, mudah-mudahan masih ada contohnya ya. Coba saya tampilkan. Bukan di situ. Nah, ini. Oh, ini enggak semua ditampilkan ya. Tentang deskripsinya, ini mah lebih ke proses penilaian nanti. Nah, ini contoh deskripsi dari penelitian dan publikasi Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh deskripsinya. Boleh sebagai formatnya misalkan Bapak Ibu ya, boleh dicontoh. Nah, jangan lupa Bapak Ibu saat mendeskripsikan kegiatan pencarian informasi baru, misalkan selama saya menjadi guru, saya mengikuti ragam atau berbagai kegiatan kegiatan workshop dan seminar yang mendukung. Nah, diantaranya apa saja misalkan ya. Nah, Bapak Ibu deskripsikan ya. Apa saja kegiatan yang sudah Bapak Ibu ikuti. Nah, ya. Kemudian nanti disimpan deskripsinya. Nah, jangan lupa saat kita mendeskripsikan pencarian informasi baru harus sesuai juga dengan pendukung. Jadi ini deskripsi, nah kemudian ini dokumen pendukung. Artinya apa? Artinya apa yang kita deskripsikan sesuai dengan dokumen pendukung. Ya, ini sama prinsipnya seperti yang awal tadi. Kegiatan atau workshopnya apa? Nama kegiatannya, jenisnya. Nah ini ya banyak ya. Nah ini bisa Bapak Ibu pilih nanti. Nah, upayakan ini, oh ya. Kegiatan di tingkat provinsi, nasional, kabupaten, bahkan di tingkat gugus juga bisa ya. Nah, jadi tidak usah khawatir, Pak Abi mah tegaduh, nggak punya. Nah, biasanya di tingkat gugus juga suka ada ya. Penyelenggaranya siapa? Tuliskan Disdik ya, atau misalnya sekolah mana penyelenggaranya, perannya sebagai apa Bapak Ibu, peserta ya, atau komite atau apa, tempatnya di mana, sekolah atau kotanya di mana, tingkatnya apa, provinsi atau tingkat
apa gitu ya, kabupaten atau kota. Waktu pelaksanaannya kapan? Jangan lupa tanggal, bulan, dan tahun kalau bisa ya. Kalau misalkan di sananya tidak tercantum tanggal, bulan, dan tahun, boleh tahunnya. Nah, kemudian jenis berkas, dokumen file. Bapak Ibu, kenapa saya sarankan PDF? Karena biasanya PDF itu tidak usah di-download dulu oleh tim penilai. Jadi saat membuka file itu sudah langsung tampil di web UKIN-nya. Ya. Nah, jadi makanya saya sarankan menggunakan file PDF. Makanya PDF ya menjadi opsi pertama. Nah, ini ya. Jadi Ini nggak usah, maaf Pak, kayak saya kan selama corona dikasihnya modelnya PDF Pak, itunya sertifikatnya. Berarti PDF-nya aja dikirim ya Pak? Iya. Jadi nggak usah PDF-nya. scan. Nggak usah. Ya, termasuk kayak PKP itu juga saya dapatnya PDF semua. Iya, justru lebih bagus Bu, nggak usah lagi di scan ya. Kalau filenya sudah dalam bentuk PDF. Nah, itu ya. Satu lagi Pak, itu yang tadi. Ini Pak lagi Pak, satu lagi kan sertifikat lebih dari satu tuh. Bisa 2, 3 dari kita ikut pelatihan, ikut apa. Iya. Deskripsinya saya mau tanya, satu deskripsi, satu sertifikat apa sekaligus Pak, satu deskripsi? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan satu kegiatan, berarti untuk satu kegiatan. Iya. Oh, ya. Berarti. Iya. Nambah lagi deskripsinya nambah lagi ya. Betul. Apa jadi satu di deskripsi? Iya. Satu-satu aja. Iya, kalau deskripsi tetap satu, tapi untuk bukti pendukung itu tidak bisa satu kali input. Harus berulang. Ya. Nah, gitu. Misalkan kita sudah simpan ya contoh. Nah, nanti ini akan tersimpan di bawah. Ya. Akan tersimpan di bawah seperti contoh yang penelitian tadi. Ya. Ya. Nah, kalau deskripsi tetap satu. Jadi kalau ketika Ibu Ika nambah kegiatan pencarian informasi baru, itu sama dengan dokumen pendukung sesuai dengan yang kita deskripsikan. Nah, tambah lagi. Berarti deskripsi oh iya. Berarti deskripsi satu untuk semua ya Pak, menceritakan semua ya. Betul. Jika sertifikatnya aja satu-satu dimasukin ya. Betul sekali ya. Nah, itu ya. Nah, ini selesai yang bagian ini. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali. Nah, kemudian kita masuk ke kegiatan pencarian informasi baru. Ini udah ya? Sudah tadi ya? Sudah Pak. Inovasi yang belum. Sekarang kita masuk. Inovasi. Nah, ini inovasi ya. Kita baca penjelasannya apa. Komponen menghasilkan inovasi baru adalah upaya mahasiswa atau mahasiswa PPG ya untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai ya. Ini bukan 6.000 ya, yang sekarang itu yang 10.000. Ini karena ini yang dulu ya. Ini penjelasan yang dulu. Komponen ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Bentar, ini berikutnya nggak dijelaskan. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada contoh deskripsi kegiatan yang menghasilkan inovasi. Misalnya Bapak Ibu punya video pembelajaran ya, ini kan bagian dari menghasilkan inovasi ya, LKPD atau bahan ajar atau modul ya. Tapi diusahakan nanti di setiap akhir lembar itu ada dilengkapi dengan bukti pernyataan. Contoh begini, misalkan Bu Ika tadi ya punya PowerPoint interaktif ya, media berbasis digital atau media berbasis ICT yang dibuatkan oleh Bapak Ibu. Nah, nanti jangan lupa itu dibuatkan dokumen di terakhirnya itu ada pernyataannya, karya yang ditandatangani oleh mahasiswa. Misalkan Bu Darmiati sudah pernah membuat satu modul, nah itu dilengkapi dengan keaslian pernyataan. Ya, formatnya mungkin nanti boleh sesuai masing-masing, itu tidak jadi masalah. Ya, tidak usah seragam. Kalau untuk surat pernyataan ya.
keaslian karya. Nah, itu boleh Bapak Ibu cari. Yang penting di bawahnya harus tertanda tangan di atas materai. Ya. Pakai Nah, materai, Pak. ya kan Ya. di sininya ada penjelasan. Nah, ini Bu. Nah, kalau yang inovasi itu pakai materai, Pak. Iya. Kalau saya bukannya tanda contoh gini, Pak. Kalau saya kan selama ngajar kelas tinggi suka ngadain apa ya? Contohnya mau buat sesuatu inovasi gitu. Contohnya banyak gitu. Itu tanda tangan kepala sekolah aja nggak cukup. Nggak pakai materai segala. Di sininya Bu, sesuai penjelasan di sini Bu. Nah, ini ya. Di tanda tangan ini mahasiswa di atas materai. Jadi itu sebagai pernyataan kita. Kalau hanya tanda tangan kepala sekolah dan cap basah, ya itu mungkin sebagai pendukung. Nah, ini agar membuktikan bahwa hasil karya inovasi kita itu betul-betul hasil yang kita buat. Itu ya. Itu termasuk alat peraga juga ya Pak ya? Betul, betul Pak. Alat peraga misalkan ya. Jadi, nah, gimana Bu? Jadi yang sebelahnya kepala sekolah ya Pak ya. Sebetulnya di sini tidak dijelaskan harus bertanda tangan kepala sekolah. Yang penting di sini dibuktikan dengan bukti pernyataan. Jadi ada satu halaman yang isinya menjelaskan tentang keaslian karya betul-betul hasil Bapak Ibu. Nah, nanti di bawahnya tanda tangan Bapak Ibu di atas materai 10.000 ya. Karena kenapa tidak 6.000? Karena yang sekarang itu sudah menggunakan 10.000. Nggak ada Pak, 6.000. Nggak ada lagi Pak, 10.000-an. Misal begini Pak Rizal. Gimana Bu? Ya, saya udah buat surat pengesahan untuk dokumen itu inovasi tentang media pembelajaran. Saya udah buat di sebelah kirinya tanda tangan kepala sekolah, sebelah kanannya saya tanda tangan, kemudian di situ saya letak materai 10.000 ya Pak. Nah itu tidak cukup Bu, harus ada pernyataan. Iya. Ya. Oh surat pernyataan lagi. Ya, iya. Lagi punya lembar ya Pak. Pernyataan aja ya Pak ya. Iya pernyataan. Lembar ya Pak. Iya betul. Pokoknya yang paling belakang. Misalkan tadi ada pertanyaan Pak, kalau alat peraga gimana? Nah alat peraganya boleh difotokan ya. Kemudian misalnya ditambah deskripsi alat peraga ini diperuntukkan untuk mata pelajaran apa gitu ya. Nah kemudian nanti di belakangnya dibuatkan surat pernyataan gitu ya. Oke. Pak berarti alat peraganya misalnya 10 gitu, surat pernyataannya juga 10 dengan materainya itu Pak ya. Saya rasa cukup satu kan Pak Jan? Saya kira mungkin cukup satu Pak, nanti di surat pernyataannya itu dibuat list aja ya. Iya. Gitu. Nah gitu itu bisa. Siap, memahami Pak. Terima kasih. Iya. Nah terima kasih Bapak. Oke, nah kemudian nanti silahkan ditambahkan filenya. Mau ke siapa? Mangga. Ya. Tambahkan. Nah ini jangan lupa ya. Kegiatan ya, nama kegiatannya apa misalkan ya, kemudian nama produknya apa, kemudian deskripsikan ya, jenisnya coba kita lihat. Nah jenisnya tuh banyak Bapak Ibu ya, ada buku teks, ada modul, ada LKPD ya, kemudian sebentar. Nah ini ya, buku pedoman guru, book chapter, karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana. Pilih aja Pak ya. Nah ini sesuaikan saja ya. Tuh alat peraga sederhana ada ya. Memahami Pak. Siap. Oke. Keren sekali. Lanjut Pak. Nah kemudian bulan dan tahun sama seperti tadi ya. Pemberi pengesahan. Jelas. Nah siapa? Kemudian nah ini Bapak Ibu kalau dipatenkan, kalau Bapak Ibu tidak dipatenkan tidak. Yang penting kalau tidak ada bintang merah itu tidak diisi pun tidak apa-apa, ya. Oh iya. Kosongkan saja gitu Pak ya. Kosongkan saja, ya. Nah kalau sudah. Lanjut Pak. Nah ini pembuatnya siapa? Hampir sama dengan penelitian ya, membuat artikel, jenis berkasnya. Siap. Nah dokumen file Pak.
kalau hasil karya saya video gimana? Nah, itu boleh di-upload di YouTube atau di Google Drive. Misalnya Pak Gili membuat perangkat video pembelajaran inovatif yang divideokan. Nah, nanti di-uploadkan di sini di YouTube. Nanti tinggal dikirimkan linknya. Ya. Siap. Kan Bapak Ibu sudah pernah upload file di Google Drive maupun di YouTube ya. Semangat Pak Gigi. Siap. Setelah itu simpan, kemudian kita tutup, lalu kita kembali. Nah, yang lainnya juga sama prinsipnya di kegiatan prestasi hasil kompetensi ya. Nah, ini sama prinsipnya, jadi tidak perlu saya jelaskan ya, karena secara prinsip sama di penjelasan deskripsi. Siap, lanjut Pak. Kemudian dan seterusnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu ada kegiatan pengabdian yang telah dilakukan ya. Nah, ini juga sama prinsipnya seperti tadi. Kalau lebih dari satu dokumennya atau sertifikatnya, silakan tambah kegiatan ya. Pak, tanya Pak. Silakan. Untuk yang pengabdian itu Pak, semisal saya kan pernah jadi operator sekolah, itu apa juga bisa dikatakan pengabdian Pak ya? Nah, operator sekolah. Coba kita lihat di sini ya. Apakah Siap. masuk? Meliputi bukti-bukti kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah, misalnya akreditasi sebagai anggota atau ketua panitia kegiatan sekolah, dan juga di masyarakat menjadi tim kepanitiaan kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk di tempat ibadah. Kegiatan ini dibuktikan dengan sertifikat atau surat keputusan. Nah, jadi tidak hanya sertifikat saja, ya, boleh bentuknya dalam bentuk SK atau surat tugas. Siap. Ya, nah itu Lanjut, boleh, boleh Pak Gili ya. Nah, alhamdulillah, siap. Tinggal upload. Nah, tambah. Yang penting ada SK-nya ya Pak. Kalau yang betul. Pokoknya pilihannya kalau tidak sertifikat, khusus di bagian kegiatan pengabdian, kalau tidak sertifikat, boleh SK, boleh surat tugas. SK dari sekolah. Ya, begitu ya. Misalnya kegiatan Karang Taruna, nah boleh gitu ya. Nah, sebelum kembali Bapak Ibu, di sini kan ada berkas fakta integritas. Nah, Bapak Ibu boleh di-uploadnya di sini. Misalnya formatnya di mana? Ini saya coba dulu ya, apakah masih tersedia atau tidak contoh fakta integritasnya. Jadi Pak, kalau kita belum masukin portofolio, berarti kita nggak bisa buka fakta integritas. Bisa kayaknya. Iya. Oke, sebentar. Nah, download dulu. Bisa nggak ya? Sebentar. Saya stop share dulu ya. Iya Pak. Oh iya, contohnya ini sudah terinput dengan file yang lain Bapak Ibu. Paling nanti saya coba share ke grup saja ya. Nanti saya coba share contoh fakta integritas, dan menguploadkan fakta integritas itu cukup sekali. Tidak usah di bagian penelitian kita upload, di bagian ini kita upload. Jadi cukup nanti satu kali diuploadkannya. Ya. Cukup sekali saja. Betul. Nah, nanti menguploadkannya di mana Bapak Ibu? Boleh di yang terakhir di kegiatan pengabdian. Nah, misalkan upload ulang. Nah, klik atau drag file. Salah satu aja. Diklik. Nah, misalnya contoh fakta integritasnya, diklik di sini. Nanti akan muncul sama seperti ini untuk mengupload. Ya. Kita upload. Rijal mau tanya. Selesai kalau sudah diupload. Ya, silakan Bu Husnul. Itu apa ada tanda tangannya fakta integritas? Materai lagi, Bu. Nah, itu biasanya di atas materai, Bu. Tanda tangan. Ada materai nanti ya. itunya di-scan ya, Pak? Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu isikan dulu di komputer datanya, kemudian print atau cetak, tempel materai, tanda tangan, kemudian nanti di-scan. Terus ini materai asupannya bedaknya. Itu dikirim ya Pak ya? Ya, nanti dikirim. Tanya kok lagi di dia atuh. Saya mau tanya Pak. Gimana Bu? Fakta integritas Jadi komite sekolah bisa nggak Pak? Gimana Pak?
Siapa dulu nih? Menjadi komite sekolah. Boleh, silahkan. Itu ada SK-nya. Bagian dari pengabdian. Asal ada bukti SK ya. Terima kasih Pak. Pak, mau nanya. Gimana Bu? Saya mau nanya nih fakta integritas kan bisa di setiap ini ada. Cuma saya mau tanya, untuk mau download fakta integritas berarti kita ngisi portofolio dulu ya? Ya. Baru bisa. Sebetulnya fakta integritas boleh diuploadkan duluan, boleh. Nanti untuk contoh formatnya saya nanti share ke grup WhatsApp saja ya. Iya Pak, lanjut Pak. Nanti juga sebetulnya meskipun tidak di-share, saat Bapak Ibu masuk ke sini ya, itu bisa di-download di sebelah sini. Nah, download fakta integritas. Nah, ini hanya format atau template-nya, kemudian Bapak Ibu isi ya di Word, kemudian nanti di print, ditempel materai, tanda tangan, scan, kemudian upload ulang. Makanya di sini ada tulisan upload ulang. Save lagi itu dikirim lagi, upload ulang, kirim lagi. Betul. Cukup di satu saja, misalkan kegiatan penelitian dan publikasi. Nanti akan otomatis di yang lain pun sudah terisi. Ya. Jadi nggak usah Bapak Ibu klik ini, upload lagi. Bapak Ibu klik ini, upload lagi fakta integritasnya. Jadi cukup satu ya. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu ya, agar semakin ini sudah menunjukkan hampir 3:30. Nah, itu Pak. Nah, di sini yang biasanya cukup memiliki apa ya? Bapak Ibu, ini mohon diperhatikan semua. Ini penting ya. Nah, sebelum kita ke video pelaksanaan pembelajaran yang sudah diedit, ya, pastikan semua rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau perangkat pembelajaran itu dibuat ke dalam satu file, ya. Nah, Bapak Ibu, misalkan, Pak, ini gimana? Gak bisa ngedit tuh, ada tanda merah, diklik teh, selama 5 jam diklik gak bisa. Nah, sampai lebaran atau sampai berbulu juga nggak bisa ya. Nah, makanya harus diklik edit dulu ya. Nah, ini ya. Klik edit. Nah, baru bisa kita isi. Nama sekolah kita isikan SD Muhammadiyah 7 misalkan. NPSN silahkan sesuaikan sesuai dengan NPSN masing-masing ya. Kemudian di kelas berapa kita ngajarnya? Ya, semester berapa, materi pokok ya, materi pokok yang dibahas di dalam pembelajarannya tentang apa, tuliskan. Tanggal jangan lupa sesuai dengan saat Bapak Ibu melakukan simulasi pembelajaran. Ukin ya Pak maksudnya? Iya, saat ukin ya. Misalkan ini kalau tidak salah tanggalnya tanggal upload kalau nggak salah ya, kalau tidak salah ya. Tanggal 6. Gitu ya. Nah, jenis berkas karena ini masih dalam bentuk perangkat pembelajaran, RPP bahan ajar dan sebagainya kan ya. Pilih dokumen file dulu. Nah, usahakan ingat ini kita uploadnya tidak seperti yang tadi ada file 1, file 2, file 3, tidak. Jadi dimulai dari RPP, bahan ajar, LKPD, kemudian bentuk media di PowerPoint, dan yang lainnya buat dalam satu file PDF. Sekali lagi, diperhatikan. Ingat, maksimal ukurannya 10 MB. Ya, maksimal ukurannya 10 MB yang diupload itu. Ya. Nah, ini nanti kalau sudah disatukan ke dalam satu PDF, silahkan diupload. Jika sudah, Bapak Ibu simpan. Nah, tanya Pak. Silakan. Videonya Pak. Untuk RPP Pak, untuk RPP itu nguploadnya kan untuk media, bahan ajar dan LKPD itu bisa disatukan dalam file RPP, dibuat dalam bentuk link di dalam RPP-nya itu bisa Pak. Nah, kejadian kemarin misalnya kita memilih ini. Mohon maaf, ini kan file ya, dokumen. Nah, berarti media, jenis berkas. Dalam satu. Nah, jenis berkas. Nah, misalnya Bapak Ibu mencantumkannya tautan di Google Drive.
usahakan gunakan Google Drive-nya, Google Drive bukan apa sih Belajar kemarin ID. itu? Ada anyone Pak, ada Usahakan tidak yang belajar ID Google Drive-nya. Oh. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena nanti banyak yang bermasalah seperti kemarin tidak bisa di preview, tidak bisa dilihat, ya tidak bisa dibuka. Biasanya kalau kita mencantumkan dokumen file itu terbatas dengan ukuran, ya karena di sini ukuran dokumen filenya itu maksimal 10 MB, ya. Tadi kan mana sih tulisannya tadi? Nah, mana? Ya, tadi ada 10 MB di situ. Ya, 10 MB gitu ya. Coba Pak, maaf Pak, diklik yang sebelah sini nih Pak, pengen tahu. Nah, itu kan dokumen, ya dokumen file. Tautan YouTube. Ini yang dokumen file kan untuk yang rancangan RPP kita dari yang RPP sampai media. Itu untuk yang video yang 30 menit itu taruhnya di mana Pak? Iya nanti setelah ini ya Bu ya. Berarti nggak nyamper itu kan Pak? Nah, berarti ini dokumen perangkat pembelajaran saja. Oke. Nah, ini di bagian sininya saja. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya. Nah, setelah itu ya, setelah ini Bapak Ibu kalau sudah dokumennya terupload semua, ya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu filenya itu ingin disimpan di Google Drive, usahakan tidak menggunakan Google Drive Belajar ID. Siap. Misalnya siapa Pak Gilis tadi mau menyimpan dari RPP sampai media di Google Gini, Drive. Pak, maksud saya gini, Pak. RPP saya itu kan bentuknya PDF, betul PDF. Tapi untuk media, bahan ajar dan LKPD itu sudah masuk dalam RPP itu bentuknya itu saya masukkan link bisa diakses di seperti itu Pak. Jadi bukan file tersendiri bukan, tapi dalam satu file RPP itu. Oh begitu. Bagaimana? Nah itu, Pak? Usahakan Pak terlampir ya Pak ya. Nah kenapa usahakan terlampir? Karena nanti biasanya penguji itu tidak harus klik dan itu membutuhkan waktu yang lama nanti. Selamat sore Pak Rizal. Selamat sore. Harus diupload Pak Rizal. Harus diupload ya. Fadli. Ya. Nah harus diuploadkan ya Pak ya. Harus diuploadkan. Nah itu kata Pak Galih juga ya. Nah Pak Galih betul ya kalau misalkan diuploadnya di Google Drive itu disarankan tidak menggunakan Belajar ID ya. Betul. Betul. Dengan email biasa atau Bapak dan Ibu aja. Email biasa saja ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau disimpan di Google Drive, pilih yang ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau upload dokumennya secara langsung, pilih yang ini. Nah, misalnya sudah terupload semua. Baru Bapak Ibu ke sebentar. Video. Sama ke PDF aja Pak tadi. Oke, saya sengaja mute dulu ya, Bapak Ibu simak dulu sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, setelah semuanya terupload, baru kita masuk ke sini. Video pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini juga jangan lupa diisikan lagi. Kalau masih sulit, ini biasanya di detik-detik akhir suka pada panik. Pak, gak bisa diklik. Jangan lupa klik edit dulu. Ya, di bawah sebelah kanan ada edit. Nah, nama sekolah ini sama isiannya seperti yang sebelumnya. Nah, jenis berkas baru di yang bagian ini, video pelaksanaan pembelajaran. Jenis berkasnya kita klik tautan YouTube. Ingat, videonya tidak diupload ke Google Drive. Videonya harus diupload ke YouTube. Ya, seperti itu. Nah, tanggalnya Pak Ija 6 Desember. Nah, tanggalnya jangan lupa tentukan 6 Desember. Seragamkan Pak Galih ya? Semua 6 Desember. Ya, semua 6 Desember. Semua 6 Desember Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah diupload ke YouTube kan Bapak Ibu waktu PPL ya, waktu praktik pembelajaran sudah belajar upload ke YouTube, tinggal ambil, nah linknya yang mana? Linknya boleh, nah linknya boleh yang ini.
Nah, blog kita copy, boleh yang ini atau linknya boleh yang ini. Ada dibagikan. Nah, ini ya, salin. Nah, kalau udah disalin, Bapak Ibu masukkan ke sini linknya. Ctrl V. Nah, ya, atau klik kanan, tempel. Nah, ini ya. Kalau sudah sampai seperti ini, kita simpan. Klik simpan. Maka semuanya selesai. Nah, itu ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini hanya penjelasan singkat dari saya. Jika nanti ada yang akan didiskusikan, mungkin boleh. Mungkin itu Pak Galih ya. Ya. Terima kasih Pak Rijal, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukannya beliau menyempatkan untuk menemani ya Bapak dan Ibu memahami mengenai web UKIN ya. Nah, oke. Nanti rekamannya bisa di-share Bapak dan Ibu ya. Jadi ditunggu saja.